Ini bukan sekadar final, ini adalah momen yang mengubah sejarah. Indonesia memang belum juara, tapi malam itu dunia futsal dibuat terdiam. Garuda menantang Raja Asia sampai detik terakhir, bikin Iran ketakutan, bikin komentator ikut tercekat. Bahkan pelatih lawan sampai mengakui Indonesia akan ke Piala Dunia. Dari tim yang dulu diremehkan, kini menjelma jadi ancaman nyata Asia. Kekalahan ini bukan akhir, justru awal dari kebangkitan besar. Tapi apa rahasia perubahan luar biasa ini? Dan sejauh mana mimpi Indonesia benar-benar bisa terbang lebih tinggi? Semua jawabannya ada di video ini. Tonton sampai habis, stay terus, karena ini cerita tentang kebanggaan, air mata, dan lahirnya era baru futsal Indonesia. Masih ingat janji lama yang pernah kita simpan rapat-rapat di sudut hati paling dalam? Janji bahwa suatu hari Indonesia tidak lagi hanya jadi pelengkap turnamen. Janji bahwa suatu hari kita tidak lagi datang hanya untuk dihitung sebagai peserta. Janji bahwa suatu hari dunia akan menyebut nama Indonesia bukan dengan nada meremehkan, tapi dengan nada hormat. Dalam sebuah pertandingan, kadang bukan cuma soal menang atau kalah. Kadang ini soal perjalanan. Soal proses panjang yang melelahkan, soal jatuh bangun, soal bagaimana sebuah tim, sebuah generasi, bahkan sebuah bangsa perlahan membentuk identitasnya sendiri. Dan beberapa waktu terakhir kita semua tahu, Timnas Futsal Indonesia sedang berdiri di titik yang berbeda. Titik yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan 1 dekade lalu. Indonesia bukan lagi tim penggembira, bukan lagi tim yang datang cuma buat foto bareng lawan kelas dunia. Bukan lagi tim yang begitu bertemu raksasa Asia langsung ciut nyali sebelum bertanding. Tidak, hari ini Indonesia datang dengan kepala tegak, dengan dada bidang, dengan keberanian yang nyata, performa demi performa, laga demi laga. Indonesia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh tim ini. Ada mental baru, ada keberanian baru, ada kepercayaan diri yang dulu seperti barang langka. Dulu, nama Indonesia sering hanya jadi bahan candaan. Dulu, kita sering kalah bahkan sebelum peluit dibunyikan. Dulu, setiap bertemu tim kuat yang dipikirkan hanya jangan kebobolan banyak-banyak. Tapi sekarang kita bicara berbeda. Sekarang kita datang untuk melawan. Turnamen Piala Asia Futsal kali ini menjadi panggung pembuktian terbesar dalam sejarah olahraga futsal Indonesia. Bukan karena jalannya mudah, justru sebaliknya. Jalan Indonesia menuju final adalah jalan terjal penuh duri. Tidak ada karpet merah, tidak ada keberuntungan instan. Yang ada hanya kerja keras, keringat, strategi, dan keyakinan. Satu demi satu rintangan dilewati, satu demi satu keraguan dipatahkan. Dan tanpa banyak orang menyangka, Indonesia akhirnya berdiri di tempat yang bahkan dulu terasa mustahil untuk diucapkan. Final Piala Asia Futsal. Bukan mimpi, bukan kebetulan, ini adalah hasil dari proses panjang yang akhirnya bertemu dengan momentum. Kan gitu. Dan di titik inilah ujian terbesar datang. Di depan mata Indonesia berdiri satu nama yang sudah terlalu akrab dengan kata juara. Iran, Raja Asia, penguasa futsal benua kuning, negara dengan tradisi futsal paling kuat, paling mapan, paling ditakuti, 13 kali juara Piala Asia, peringkat 5 dunia FIFA, langganan Piala Dunia Futsal. Bagi banyak tim Asia, bertemu Iran di fase grup saja sudah bikin gemetar. Apalagi bertemu mereka di final. Iran bukan sekadar tim kuat, Iran adalah simbol dominasi, Iran adalah standar tertinggi futsal Asia. Di balik mereka berdiri sosok legendaris, Fahid Samsai, ikon futsal Asia, mantan pemain kelas dunia, dan kini menjadi pelatih yang membawa DNA juara ke pinggir lapangan. Sementara Indonesia datang dengan cerita yang sangat berbeda. Tidak ada sejarah panjang juara, tidak ada label unggulan, tidak ada ekspektasi berlebihan. Bahkan sebelum turnamen dimulai, banyak yang tidak memasukkan Indonesia ke daftar kandidat semifinal, apalagi final. Tapi justru disitulah kekuatan kita. Datang tanpa beban sejarah, datang tanpa rasa takut, datang hanya dengan satu tujuan sederhana, bertarung sampai habis.
Final ini bukan cuma soal trofi, ini adalah pertemuan dua dunia. Penguasa lama melawan penantang baru, pengalaman melawan keberanian, tradisi melawan mimpi. Peluit pertama dibunyikan. Dan sejak detik awal satu hal langsung terasa, Indonesia tidak datang untuk bertahan. Tempo tinggi, pressing agresif, keberanian duel satu lawan satu. Tidak ada rasa inferior, tidak ada mental kerdil. Para pemain Indonesia masuk lapangan seperti berkata, kami mungkin bukan favorit, tapi kami bukan tamu yang sopan untuk mengalah. Iran, seperti biasa, tampil tenang, sirkulasi bola rapi, rotasi pemain cepat, mereka mencoba mengontrol ritme, mencoba membuat Indonesia gugup. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia tidak mundur. Indonesia tidak gentar, Indonesia malah menyerang. Dan kemudian momen itu datang, gol! Indonesia mencetak gol pertama, stadion meledak. Bukan cuma soal angka di papan skor, tapi soal pesan yang terkirim ke seluruh Asia. Indonesia datang untuk bersaing. Tidak lama berselang, gol demi gol tercipta, dan tiba-tiba dunia futsal tersentak. Papan skor menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan banyak orang. Indonesia unggul 3-1 atas Iran di final. Ini bukan keberuntungan, ini keberanian, ini eksekusi taktik yang matang, ini mental pemain yang menolak tunduk pada nama besar lawan. Tribun bergemuruh, tekanan berpindah tangan, dan untuk pertama kalinya sang Raja Asia berada dalam posisi mengejar Indonesia. Tapi tentu saja Iran bukan tim sembarangan. Mereka tidak panik, mereka tidak gugup. Mereka adalah tim yang dibesarkan oleh ratusan laga besar. Perlahan mereka bangkit, gol balasan datang, skor berubah. Pertandingan masuk ke fase yang jauh lebih kompleks. Ini bukan lagi sekadar soal teknik, ini soal siapa yang lebih kuat secara mental. Indonesia unggul lagi, Iran menyamakan lagi, kejar-kejaran skor terjadi seperti drama tanpa naskah. Setiap gol Indonesia disambut sorak seperti gempa kecil. Setiap gol Iran terasa seperti ujian kesabaran nasional. Hingga waktu normal berakhir, skor tetap imbang. Final ini menolak selesai dengan cara biasa. Extra time dimulai. Di titik ini kelelahan sudah tidak bisa disembunyikan. Nafas berat, langkah melambat, otot menjerit. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Nyali Indonesia. Dan lagi-lagi, Indonesia mencetak gol. 5 gol ke gawang Iran. 5 gol kawan, 5. Ini bukan angka main-main, tidak banyak tim Asia yang bisa melakukan itu kepada Iran. Tapi lagi-lagi pengalaman berbicara, Iran menyamakan kedudukan, skor 5-5, dan akhirnya final harus ditentukan lewat adu penalti. Momen paling kejam dalam olahraga. Tidak peduli seberapa heroik 50 menit sebelumnya, penalti adalah dunia yang berbeda. Para pemain berdiri di tengah lapangan dengan wajah tegang. Seluruh stadion menahan napas. Tendangan demi tendangan dilakukan. Indonesia berjuang, Iran menjawab. Namun pada akhirnya pengalaman Iran berbicara. Satu kegagalan terakhir menjadi pembeda. Iran menang adu penalti. Gelar ke-14 untuk mereka. Dan Indonesia harus menerima kenyataan sebagai runner-up. Tangis pecah. Pemain tertunduk. Bukan karena malu, tapi karena mereka tahu. Mereka sudah memberikan segalanya. Dan disinilah bagian paling penting dari cerita ini. Di ruang konferensi pers, pelatih Iran Fahid Samsai memberikan pernyataan yang luar biasa. Ia mengakui Indonesia tampil jauh di atas ekspektasi. Ia mengakui Iran dipaksa bekerja keras sampai detik terakhir. Ia menyebut Indonesia punya potensi besar untuk tampil di Piala Dunia. Kalimat paling penting keluar dari mulut sang legenda. Indonesia akan ke Piala Dunia. Itu bukan basa-basi. Itu adalah pengakuan. Pengakuan dari raja kepada penantang yang hampir menjatuhkannya. Komentator internasional pun terkesan, bukan cuma karena skor, tapi karena keberanian Indonesia. Karena mental Indonesia, karena identitas baru yang diperlihatkan Indonesia. Dulu kita sering dibantai Iran, sekarang dunia dipaksa melihat ulang. Indonesia bukan lagi tim pelengkap, Indonesia adalah pesaing. Dan untuk siapapun yang masih nyinyir, masih nyalah-nyalahin pemain, masih ngata-ngatain tim ini gagal, tolong ya, pakai otak sedikit. Ini final pertama sepanjang sejarah kita.
Ini lawannya Iran, bukan tim Tarkam sebelah rumah. Menahan mereka sampai penalti saja sudah luar biasa. Mencetak 5 gol ke gawang mereka itu prestasi gila. Kalau masih ada yang menghujat juga, ya paling cuma kaum FOMO yang ngerti futsal setahun sekali doang. Wes kui, dupa wae lambe halalmu. Yang jelas, apresiasi setinggi-tingginya wajib diberikan. Untuk pemain yang berlari sampai tenaga habis, untuk pelatih Hector Souto yang membangun tim ini dengan proses, untuk staf yang bekerja tanpa sorotan kamera, mereka pahlawan, bukan karena trofi, tapi karena mereka mengubah arah sejarah futsal Indonesia. Perjalanan ini memang berakhir di final, tapi cerita besarnya baru saja dimulai. Indonesia kini punya pengalaman, punya mental, punya identitas. Kekalahan ini bukan penutup, ini fondasi. Fondasi untuk mimpi yang lebih besar. Dan percayalah, suatu hari nanti kita akan berdiri di panggung dunia yang sesungguhnya. Hari ini nama Indonesia memang belum tertulis sebagai juara. Tapi mulai detik ini tidak ada lagi yang bisa menyebut perjalanan ini sebagai kebetulan. Final ini memang dimenangkan Iran. Tapi rasa hormat dunia itu milik Indonesia. Dari air mata pemain, dari suara komentator yang ikut tercekat, dari pengakuan pelatih lawan, semuanya mengatakan hal yang sama. Indonesia sudah tiba, bukan untuk numpang lewat, tapi untuk tinggal lebih lama. Dan ketika suatu hari nanti Indonesia benar-benar berdiri di Piala Dunia Futsal, orang-orang akan ingat malam ini, malam ketika Indonesia berani menantang Raja Asia. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Sejak saat itu dunia tahu satu hal, mulai sekarang Indonesia adalah ancaman. Kan gitu. Jadi buat kalian semua yang berjuang, pemain, pelatih, staf, supporter, kalian luar biasa. Kita mungkin belum juara, tapi martabat futsal Indonesia malam ini naik setinggi-tingginya. Dan percayalah, mimpi besar itu sudah semakin dekat. Garuda sudah terbang. Dan kali ini dia terbang dengan sayap yang jauh lebih kuat. Dan kalau kita mau jujur sedalam-dalamnya, malam final itu sebenarnya bukan cuma pertandingan futsal. Itu adalah cermin besar yang memantulkan wajah baru olahraga Indonesia, wajah yang dulu sering kusut, sering minder, sering takut mimpi terlalu tinggi. Tapi sekarang mulai berubah, lebih percaya diri, lebih berani, lebih siap menantang batas. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa dengan narasi lama. Indonesia cuma jago di level Asia Tenggara. Begitu ketemu raksasa Asia, langsung habis. Jangan muluk-muluk dulu, realistis saja. Kalimat-kalimat itu dulu terasa wajar, seperti takdir yang harus diterima begitu saja. Tapi final melawan Iran mengubah semuanya. Tiba-tiba standar realistis itu bergeser. Tiba-tiba batas mimpi kita naik satu tingkat lebih tinggi. Tiba-tiba anak-anak futsal di ganggang sempit mulai berani bilang, kenapa kita nggak bisa ke Piala Dunia? Dan itulah warisan terbesar dari tim ini. Bukan medali perak, bukan status runner-up, bukan tepuk tangan sesaat, tapi keyakinan baru bahwa Indonesia memang layak duduk di meja yang sama dengan negara-negara elit futsal Asia. Coba kita ingat lagi beberapa tahun ke belakang. Dulu setiap bertemu Iran, skor kita sering memalukan. Dulu Indonesia sering jadi lumbung gol. Dulu nama Iran saja sudah bikin lutut lemas. Sekarang Iran dipaksa ngos-ngosan oleh Indonesia. Sekarang Iran harus berjuang sampai penalti. Sekarang Iran bahkan mengakui terang-terangan bahwa mereka nyaris tumbang. Itu lompatan yang bukan main-main, kawan. Lompatan mental, lompatan kualitas, lompatan harga diri. Makanya kalau masih ada yang bilang, cuma runner up kok bangga. Jujur saja, orang seperti itu layak dikasih kursus gratis tentang cara berpikir sehat. Karena olahraga bukan matematika kaku. Tidak semua hal diukur hanya dengan trofi. Kadang perubahan paradigma jauh lebih penting daripada sekadar piala yang bisa berdebu di lemari. Dan Indonesia sedang mengalami perubahan paradigma itu. Lihat bagaimana para pemain bermain malam itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada tatapan gentar, tidak ada bahasa tubuh menyerah. Yang ada hanya keberanian anak-anak muda yang sadar bahwa mereka sedang menulis sejarah dengan kaki mereka sendiri. Gol demi gol ke gawang Iran bukan cuma angka, itu pernyataan sikap, itu teriakan kolektif. Kami sudah setara.
Dan jujur saja, sebagai bangsa yang terlalu lama akrab dengan kekalahan, momen seperti ini terasa hampir seperti mimpi. Bahkan komentator yang biasanya dingin dan netral saja ikut terbawa emosi. Suara mereka bergetar, kata-kata mereka tercekat, ada nada haru yang sulit disembunyikan. Karena mereka sadar sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Bukan sekadar pertandingan, tapi lahirnya generasi baru futsal Indonesia. Generasi yang tidak lagi dibesarkan oleh mental inferior. Generasi yang berani menatap mata lawan tanpa gentar. Generasi yang tahu bahwa mereka layak berada di panggung besar. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang perannya sering kurang disorot. Hector Souto. Pelatih yang mungkin tidak banyak bicara di depan kamera. Pelatih yang lebih memilih bekerja dalam sunyi. Pelatih yang membangun tim ini bukan dengan janji manis, tapi dengan metode, disiplin, dan proses. Ia tidak datang membawa sihir. Ia tidak datang dengan omong kosong motivasi murahan, ia datang dengan rencana. Dan rencana itu perlahan menjadi kenyataan. Sistem permainan Indonesia sekarang jelas. Karakter timnya terlihat, identitasnya terasa. Bukan lagi asal main semangat, bukan lagi cuma mengandalkan individual, tapi futsal modern yang terstruktur. Itu semua tidak lahir dalam semalam. Itu hasil latihan panjang, hasil evaluasi tanpa henti, hasil kepercayaan yang dibangun pelan-pelan. Makanya, final ini bukan akhir proyek. Ini justru bukti bahwa proyeknya berada di jalur yang benar. Tapi tentu saja, setelah euforia ini, ada PR besar yang menunggu. Karena mempertahankan level jauh lebih sulit daripada mencapainya. Indonesia tidak boleh terlena oleh pujian, tidak boleh puas hanya dengan status runner-up, tidak boleh merasa sudah hebat lalu berhenti berkembang. Justru sebaliknya, final ini harus jadi titik awal untuk melompat lebih tinggi lagi. Kompetisi domestik harus diperkuat, pembinaan usia muda harus lebih serius, infrastruktur futsal harus diperbaiki, liga harus lebih profesional. Jangan sampai momentum emas ini menguap hanya karena kelalaian klasik yang sering terjadi di olahraga Indonesia. Euforia sesaat, lalu kembali lupa daratan. Itu penyakit lama yang harus disembuhkan, karena sekarang dunia sudah terlanjur melihat kita, sekarang standar sudah naik. Dan kalau Indonesia tidak menjaga api ini, maka semua perjuangan di final itu bisa sia-sia. Tapi saya memilih optimis. Kenapa? Karena saya melihat satu hal yang dulu jarang terlihat. Kebersamaan. Supporter bersatu. Media memberi dukungan. Publik mulai peduli. Futsal yang dulu dianggap olahraga nomor 2, sekarang tiba-tiba jadi pembicaraan nasional. Anak-anak kecil mulai hafal nama pemain timnas futsal, bukan cuma pemain sepak bola lapangan besar. Itu tanda perubahan budaya. Dan perubahan budaya adalah fondasi dari prestasi jangka panjang. Malam itu, meski kalah, Indonesia sebenarnya memenangkan sesuatu yang jauh lebih mahal, respek. Respek dari lawan, respek dari Asia, respek dari dunia futsal. Dan respek itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, hanya bisa diperoleh lewat perjuangan. Makanya saya ingin bilang keras-keras, terima kasih Timnas Futsal Indonesia. Kalian mungkin pulang tanpa trofi, tapi kalian pulang membawa martabat. Kalian membuat bendera merah putih berkibar dengan cara yang membanggakan. Kalian membuat jutaan orang kembali percaya bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Dan untuk para pemain yang menangis di lapangan malam itu, air mata kalian bukan simbol kegagalan. Itu justru simbol kebesaran hati. Karena hanya orang-orang yang benar-benar berjuang habis-habisan yang bisa menangis sejujur itu. Iran boleh membawa pulang piala, tapi Indonesia membawa pulang sesuatu yang lebih dalam, harapan baru. Dan harapan itu jauh lebih penting daripada sekadar medali emas. Sekarang tugas kita sebagai supporter juga jelas. Jangan hanya datang saat menang, jangan hanya teriak saat viral, jangan hanya mendukung saat euforia. Dukung tim ini dalam prosesnya, dalam latihannya, dalam perjalanannya menuju Piala Dunia. Karena mimpi besar tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari dukungan yang konsisten, dari kesabaran, dari kepercayaan. Dan malam final itu sudah membuktikan satu hal, Indonesia punya segalanya untuk melangkah lebih jauh. Kualitasnya ada, mentalnya ada, semangatnya ada,
Tinggal bagaimana semua pihak menjaganya agar tidak padam. Maka, ketika suatu hari nanti lagu Indonesia Raya benar-benar berkumandang di Piala Dunia Futsal, kita akan ingat momen ini. Momen ketika segalanya bermula, malam saat Indonesia membuat Raja Asia gemetar, malam saat komentator ikut menangis, malam saat dunia memuji perjuangan Garuda. Dan dari malam itulah sebuah babak baru dimulai. Babak di mana Indonesia tidak lagi bertanya, apakah kita bisa? Tapi dengan yakin berkata, kita pasti bisa, kan gitu. Dan sekarang, mari kita bicara sedikit lebih jujur, sedikit lebih telanjang, sedikit lebih menusuk. Karena euforia boleh, bangga wajib, tapi berpikir waras jauh lebih penting. Final melawan Iran itu memang heroik. Perjuangan para pemain itu memang luar biasa. Air mata mereka itu memang menyentuh. Tapi setelah semua tepuk tangan reda, setelah video-video highlight selesai diputar berulang-ulang, setelah status media sosial berhenti panen like, pertanyaannya tinggal satu. Setelah ini apa? Nah, disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Indonesia sudah membuktikan bisa bermain setara dengan raksasa Asia. Tapi sejarah olahraga kita penuh dengan contoh pahit. Sering hebat sebentar, lalu redup lagi karena salah urus. Itu fakta pahit yang tidak boleh kita tutup-tutupi. Berkali-kali kita melihat momen emas datang, lalu hilang begitu saja. Berkali-kali kita melihat generasi potensial mati pelan-pelan karena sistem yang tidak siap menopang mereka. Makanya, final ini jangan cuma dijadikan bahan konten. Jangan cuma jadi alasan bikin kaos Indonesia hampir juara. Jangan cuma jadi topik obrolan warkop selama 2 minggu lalu dilupakan. Kalau itu yang terjadi, berarti kita benar-benar tidak belajar apa-apa. Karena prestasi sejati bukan cuma soal satu turnamen. Prestasi sejati adalah kesinambungan. Hari ini Indonesia bisa mengimbangi Iran. Besok kita harus bisa mengalahkan mereka. Lusa kita harus bisa konsisten lolos Piala Dunia. Itulah level berpikir yang harus dibangun mulai sekarang. Jangan lagi mental euforia musiman. Jangan lagi budaya kagum sesaat. Jangan lagi kebiasaan memuja ketika menang, lalu menghina ketika kalah. Itu penyakit klasik supporter plus 62 yang harus pelan-pelan disembuhkan. Dan bicara soal penyembuhan, kita juga harus berani sedikit menyenggol hal yang lebih sensitif, ekosistem futsal Indonesia sendiri. Karena jujur saja, kesuksesan timnas ini justru menampar banyak pihak. Ia menampar federasi, menampar pengelola liga, menampar klub-klub, menampar semua yang selama ini sering bekerja setengah hati. Timnas sudah melesat jauh ke depan. Pertanyaannya, apakah sistem di belakangnya siap mengikuti? Atau jangan-jangan timnas ini justru hebat karena mampu bertahan hidup di tengah sistem yang belum sepenuhnya ideal? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan kepala dingin. Kita butuh liga yang lebih profesional. Kita butuh pembinaan usia muda yang lebih terstruktur. Kita butuh fasilitas latihan yang lebih layak. Kita butuh kalender kompetisi yang jelas. Jangan sampai para pemain hebat ini pulang ke klub, tapi lingkungannya tidak mendukung perkembangan mereka. Jangan sampai momentum besar ini malah terbuang hanya karena birokrasi dan kepentingan-kepentingan sempit. Karena jujur saja, musuh terbesar olahraga Indonesia seringkali bukan lawan di lapangan, tapi kekacauan di luar lapangan. Nah, disinilah kita berharap semua pihak benar-benar dewasa.